Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Vivi Rahmawati, NIM 2002030007 dari Prodi Fisika. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang bergerak atau merambat melalui media tertentu. Contoh peristiwa dari gelombang, yang pertama, peristiwa yang tampak saat kita main gitar, saat gitar dipetik, saat riak permukaan air, saat ada benda yang dimasukkan ke dalam air. Kemudian peristiwa gelombang yang tak tampak, yaitu gelombang elektromagnetik, gelombang frekuensi signal, radar, dan lain-lain. Gelombang magnetik. Gelombang magnetik adalah gelombang berjalan dalam suatu material yang disebut dengan medium. Contohnya, gelombang air laut. Untuk teknis terjadinya gelombang memerlukan yang pertama sumber gangguan, yang kedua medium yang terganggu, yang ketiga beberapa mekanisme fisik yang melalui elemen medium yang dapat dipengaruhi satu sama lain. Untuk persamaannya, kecepatan yang dilambangkan dengan V, panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda, untuk periode dilambangkan dengan T. Jadi untuk rumusnya V sama dengan lambda per T. Untuk sifat-sifat gelombang mekanik, yang pertama itu dipantulkan atau disebut dengan refleksi, dibiaskan atau refraksi, dibelokkan atau disebarkan disebut dengan fraksi, dan dipadukan atau yang disebut dengan interferensi. Amplitudo adalah perpindahan maksimum untuk equilibrium elemen suatu medium atau pengukur skalar yang non-negatif dari besar getaran suatu gelombang, atau biasa didefinisikan jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Untuk frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam suatu waktu, dan satuannya itu Hertz. Persamaannya F sama dengan 1 per T, atau F sama dengan N per T. Kemudian untuk periode adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Persamaannya T besar sama dengan T kecil per N. Kemudian cepat rambat. Cepat rambat adalah jarak gelombang dalam 1 detik. Untuk persamaannya V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Pada materi gelombang terdapat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah yang arahnya getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya adalah gelombang pada tali. Untuk gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah getaran sama dengan arah rambat gelombang. Contohnya gelombang suara dan ultrasonik yang terjadi pada gempa bumi, pergesekan akibat tektonik. Resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda bila benda lain digetarkan di dekatnya. Nah, ini terjadi apabila frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. Contohnya pada saat mobil besar lewat di depan rumah, kemudian kaca jendela rumah ikut bergetar. Kenapa demikian? Karena frekuensi benda yang bergetar, yang menghasilkan getar, sama dengan frekuensi yang ada pada jendela. Itu yang disebut resonansi. Untuk sifat-sifat gelombang, yang pertama dispersi gelombang atau perubahan bentuk gelombang. Contohnya terjadi pada pelangi. Yang kedua, pemantulan gelombang.
atau ketika menabrak penghalang, contohnya berteriak di lereng. Yang ketiga, pembiasan, yaitu yang melewati dua medium yang berbeda, contohnya memasukkan pensil ke dalam air. Yang keempat, interferensi atau penggabungan gelombang ketika dua gelombang koheren bertemu, contohnya lapisan film di kacamata, kaca helm, dan lain-lain. Dan yang kelima, polarisasi atau arah getaran gelombang yang dapat diserap, contohnya getaran yang di sepanjang tali yang tegang. Selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau gelombang berjalan. Maksudnya gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Gelombang stasioner atau gelombang berdiri memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Gelombang yang bergetar seiring waktu, tapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang, atau amplitudo yang sama dengan arah yang berlawanan. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Contoh, tali yang diikat ke tiang, terus ujung yang satu lagi kita ayunkan. Nah, pada kejadian ini ada dua jenis. Yang pertama, ujung bebas. Ujung bebas di mana keadaannya itu sebuah tali yang ujungnya diikatkan ke sebuah ring cincin yang dapat bergerak bebas. Nah, di sini terdapat persamaan Y1 dan Y2. Y1 sama dengan A sin dalam kurung KX kurang omega T, dan Y2 sama dengan min A sin dalam kurung KX plus omega T. Nah, untuk ujung tetapnya, keadaan di mana sebuah tali diikatkan ke tiang sehingga tidak dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya untuk gelombang berjalan. Gelombang berjalan memiliki amplitudo dan fasenya yang tetap. Artinya, titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak butuh medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan listrik dan medan magnet yang saling merambat tegak lurus. Kelajuan gelombang elektromagnetik memiliki persamaan, yaitu V sama dengan C sama dengan E per B. C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik, E sama dengan besar medan magnet, dan E sama dengan besar medan listrik, dan B sama dengan besar medan magnet. Untuk nilai C sudah ditentukan, yaitu 299.792.458 meter per sekon, atau bisa kita singkat 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Dan yang ketiga, tidak termasuk gelombang transversal. Dan keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Kelima, dengan H adalah konstanta. H sama dengan 6,6. 3 kali 10 pangkat min 34 meter kuadrat kilogram per sekon. Manfaat gelombang elektromagnetik di kehidupan kita sehari-hari atau pengaplikasiannya adalah yang pertama pada gelombang radio, yaitu gelombang yang digunakan sebagai
gelombang pembawa audio atau suara. Yang kedua pada gelombang mikro yang bermanfaat untuk memanaskan makanan, membantu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek dan lain-lain. Yang ketiga ada sinar X yang digunakan untuk memotret organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Baiklah, untuk contoh soal di sini ada contoh soal gelombang transversal. Perhatikan gambar berikut. Dan soalnya adalah jika jarak Q ke W sama dengan 60 cm, maka untuk soal pertama hitunglah berapa periodenya, dan untuk soal yang kedua berapa cepat lambatnya. Nah, jadi udah diketahui nih, jika jarak Q ke W 60 cm, nih Q kan, ini dari Q ke W ini 60 cm. Kemudian kita hitung dari Q sampai W ini berapa lembah, berapa ya jumlah lambdanya. Oke. Untuk satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maksudnya tuh ini satu bukit, ini bukitnya, ini lembahnya. Jadi di sini untuk hitungan satu bukit, kalau titik Q berada di puncak, maka untuk menghitung satu bukitnya berarti ada di titik U. Ini terhitung satu bukit. Kemudian kan kita ingin menghitung titik Q ke titik W itu berapa gelombangnya. Jadi kalau di sini satu bukit, maka ke sini ditambah setengah. Maka di sini lambdanya itu bukitnya gelombangnya 1,5 sama 1,5 lambda sama dengan, atau kita buat pecahan biar mudah, 3/2 lambda. Nah, di sini kan tadi jaraknya 60 cm sama dengan 60 cm. Kemudian kita balik aja, lambda sama dengan 60 dikali, kenapa dikali? Karena kan kita balik tadi, dikali 2/3. Ini sama dengan, ini bisa kita coret, 60 dibagi 3 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40 cm. Ini untuk lambdanya. Ini kita simpan dulu. Nah, karena yang kita suruh yang ditanyakan itu periode, maka di sini 0 jarak ke sini itu 4 sekon. Jadi dari 0 ke 4 sekon itu berapa gelombang? Jadi gelombang itu kan terdiri satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, 2 gelombang. Jadi di sini untuk periode sama dengan 2T, T itu sama dengan periode, sama dengan 4S. Kemudian T sama dengan 4/2 sama dengan 2 sekon. Ini hasil untuk periode. Nah, untuk soal kedua, hitunglah berapa cepat lambatnya. Nah, untuk rumus cepat lambat itu V sama dengan lambda per T besar atau periode kan, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, karena di sini yang kita sudah ketahui itu nilai lambda sama periode, jadi kita memakai rumus yang ini. V sama dengan lambda per periode. Nah, kita sudah dapat lambdanya tadi 40. Nih, 40 per periode kita dapat 2. Nah, 40 dibagi 2 sama dengan 20.
meter per sekon. Jadi untuk jawabannya untuk periode kita mendapatkan 2 sekon. Nih. Untuk cepat lambatnya kita mendapatkan 20 meter per sekon. Baiklah, untuk soal yang selanjutnya, soal tentang gelombang elektromagnetik. Tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer. Baiklah, untuk rumusnya adalah E sama dengan H C per lambda. Nah, untuk nilai H itu konstanta, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Untuk C-nya kan juga sudah ada nilainya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 per. Nah, di sini tadi kan diketahui 132 nanometer, kita rubah ke meter. Nah, jadi 132 dikali 10 pangkat min 9. Nah, untuk hasilnya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 16 Joule. Jadi inilah hasilnya. Demikianlah penjelasan materi gelombang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.